Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang faedah dari salah satu wazan fi'il thulathi mazid rubai, yaitu wazan fa'ala. Pada wazan fa'ala ini terdapat beberapa faedah, yang mana faedah-faedah ini berbeda pada tiap-tiap kalimat yang mengikuti wazan fa'ala tergantung pada karakter dan penempatannya di dalam susunan kalimat. Faedah yang pertama adalah berfaedah ta'diyah. Faedah ini adalah berfungsi untuk memuta'addikan kalimat fi'il yang asalnya berupa kalimat fi'il yang lazim. Contohnya seperti lafaz farihad. Farihad ini maknanya adalah gembira. Manakala kita katakan farihad zaitun, maka maknanya adalah Zaid bergembira atau Zaid senang. Dalam susunan ini tidak membutuhkan kepada maf'ul. Namun manakala lafaz farihad di sini mengikuti wazan fa'ala sehingga menjadi farroha, maka yang asalnya adalah senang menjadi menyenangkan, atau yang asalnya gembira maka menjadi menggembirakan. Sehingga di sini bisa dikatakan farroha Zaidun bakron. Farroha menggembirakan atau membuat senang Zaidun, siapa Zaid, bakron kepada bakar. Jadi di sini yang asalnya fi'il lazim ketika diikutkan kepada wazan fa'ala menjadi muta'addi yang bisa sampai kepada maf'ul bih. Demikian pula dengan lafaz-lafaz yang lain seperti lafaz nazala. Nazala di sini maknanya adalah turun, namun ketika diikutkan kepada wazan fa'ala menjadi nazala, maka maknanya menjadi menurunkan. Khoroja, khoroja ini maknanya adalah keluar. Ketika diikutkan kepada wazan fa'ala menjadi khoroja, maknanya adalah mengeluarkan, dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, manakala pada asalnya kalimat fi'il tersebut sudah muta'addi, artinya dia sudah dapat sampai kepada maf'ul bih. Namun muta'addinya di sana hanya pada satu maf'ul saja. Ketika dia itu diikutkan kepada wazan fa'ala, maka dia pun akan menjadi fi'il yang muta'addi terhadap dua maf'ul. Contohnya seperti lafaz fahima. Lafaz fahima di sini maknanya adalah faham atau mengerti. Lafaz fahima di sini pada asalnya sudah merupakan fi'il muta'addi, namun di sini hanya muta'addi pada satu maf'ul saja, sehingga kita dapat mengatakan fahima Zaidun ad-darsa. Fahima memahami Zaidun, siapa Zaid, ad-darsa kepada pelajaran. Zaid faham terhadap pelajaran itu. Dalam susunan ini lafaz fahima bisa muta'addi hanya kepada satu maf'ul saja. Namun ketika lafaz fahima ini diikutkan kepada wazan fa'ala sehingga menjadi fahama, maka maknanya dapat memiliki dua maf'ul. Dengan demikian kita bisa mengatakan fahamtu Zaidan ad-darsa. Fahamtu memberikan pemahaman siapa saya, Zaidan kepada Zaid, ad-darsa kepada pelajaran itu. Aku memberikan pemahaman Zaid akan pelajaran itu. Jadi yang awalnya Zaid itu masih belum paham, kemudian aku memberikan pemahaman terhadapnya. Di sini lafaz Zaid menjadi maf'ul yang pertama dan selanjutnya lafaz ad-darsa menjadi maf'ul yang kedua. Jadi fahamtu. Contoh yang lain seperti lafaz alima. Alima maknanya mengetahui. Alima Muhammadun al-mas'alata. Alima mengetahui Muhammadun, siapa Muhammad, al-mas'alata kepada permasalahan itu. Selanjutnya diikutkan kepada wazan fa'ala. Kita katakan allamtu Muhammadan
al-mas'alata. Alam tu memberitahukan siapa saya atau mengajari siapa saya, Muhammadan kepada Muhammad, al-mas'alata kepada permasalahan itu. Yang awalnya alimah di sini hanya bisa memiliki satu maf'ul saja, ketika diikutkan kepada wazan fa'ala di sini dapat memiliki dua maf'ul. Alamtu Muhammadan al-mas'alata. Saya mengajari Muhammad terhadap soal itu atau masalah itu. Begitu juga dengan lafaz akala. Akala di sini adalah fi'il muta'addi, namun muta'addi hanya pada satu maf'ul saja. Sehingga ketika dikatakan akala Zaidun as-samaka, maka maknanya adalah akala makan Zaidun siapa Zaid as-samaka kepada ikan. Namun ketika lafaz akala ini menjadi akala mengikuti wazan fa'ala, maka bisa kita katakan akala Muhammadun Zaidan as-samaka. Akala memberi makan Muhammadun siapa Muhammad Zaidan kepada Zaid as-samaka kepada ikan. Muhammad memberi makan ikan terhadap Zaid. Lafaz Zaidan maf'ul yang pertama, sementara lafaz as-samaka sebagai maf'ul yang kedua. Ini adalah fungsi atau faedah yang pertama, yaitu ta'diyah. Dalam hal ini memuta'addikan fi'il lazim menjadi muta'addi dan juga dapat menjadikan fi'il yang awalnya muta'addi pada satu maf'ul menjadi dapat muta'addi terhadap dua maf'ul. Kemudian faedah yang kedua, yaitu berfaedah untuk menunjukkan makna mubalaghah atau juga menunjukkan makna takfir. Jadi manakala menunjukkan makna mubalaghah di sini bermakna sangat, manakala menunjukkan makna takfir di sini maknanya adalah mengandung makna banyak. Sebenarnya kandungan maknanya sama. Contohnya yang ada pada lafaz qatta'a. Qatta'a Zaidun al-habla. Qatta'a memotong-motong Zaidun siapa Zaid al-habla kepada tali. Lafaz qatta'a di dalam susunan ini mengandung makna takfir, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan berulang-ulang atau pekerjaan yang dilakukan beberapa kali, sehingga maknanya bukan hanya sekedar memotong, melainkan memotong-motong tali itu. Jadi pekerjaannya tidak dilakukan hanya satu kali saja. Hal ini berbeda manakala ketika kita mengatakan qatta'a saja. Jadi qatta'a Zaidun al-habla, qatta'a memotong Zaidun siapa Zaid al-habla kepada tali. Jadi manakala kita hanya mengatakan qatta'a, maka memotongnya itu cukup satu kali. Manakala diikutkan kepada wazan fa'ala, maka pekerjaan itu takfir, menunjukkan dilakukan berkali-kali. Contoh yang lain seperti lafaz tawafa. Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Tawafa melakukan tawaf berkali-kali Zaidun siapa Zaid al-Ka'bata kepada Ka'bah. Tawafa di sini maknanya adalah mengelilingin. Jadi mengelilingin berkali-kali Zaidun siapa Zaid al-Ka'bata kepada Ka'bah. Jadi tawafnya ini dilakukan bukan hanya satu kali melainkan berkali-kali. Contoh yang lain, qattala Zaidun. Qattala melakukan pembunuhan berkali-kali Zaidun siapa Zaid. Jadi manakala qatala tanpa ditasydid, maka maknanya hanya sekedar membunuh. Qatala membunuh Zaidun siapa Zaid. Namun manakala diikutkan kepada wazan fa'ala menjadi qattala, maka maknanya Zaid itu melakukan banyak sekali pembunuhan. Jadi membunuh berkali-kali. Demikian pula ketika kita mengucapkan kasara. Kasara ini adalah memecah yang dilakukan berkali-kali.
Jadi kasaro az-zujaja. Kasaro memecah berkali-kali. Siapa dia? Az-zujaja, kepada kaca. Jadi kaca itu dipecahkan berkali-kali sehingga kaca menjadi hancur. Manakala hanya sekedar kasaro saja, maka maknanya hanya sekedar memecahkan satu kali saja. Jadi bermakna mubalaghah, dilakukan dengan sangat sebagaimana pada lafaz kasaro di sini sehingga kaca itu menjadi hancur berkeping-keping, dan juga mengandung makna takthir, artinya dilakukan berkali-kali. Selanjutnya faedah yang ketiga, yaitu berfaedah sebagai nisbah, artinya menisbatkan atau menyandarkan maf'ul terhadap makna asal dari fiilnya. Contohnya seperti lafaz kaffaro Zaidun Amron. Kaffaro mengkafirkan, Zaidun siapa Zaid, Amron kepada Amar. Jadi makna daripada nisbah di sini adalah menyandarkan maf'ulnya yaitu lafaz Amar kepada makna asal dari fiilnya. Makna asal daripada fiil ini adalah kafir. Maka ketika mengatakan kafaro maknanya adalah mengkafirkan. Jadi menganggap Amar itu sebagai kafir atau orang yang kafir. Ini namanya menisbahkan maf'ul terhadap makna asal daripada fiil. Contoh yang lain seperti lafaz kadzdzaba. Kadzdzaba Zaidun Khalidan. Kadzdzaba menganggap berbohong Zaidun siapa Zaid, Khalidan kepada Khalid. Menisbahkan atau menyandarkan maf'ul bih terhadap makna asal daripada kadzdzaba, yaitu menganggap bohong. Apa makna asal daripada lafaz kadzdzaba? Makna asalnya adalah bohong. Jadi ketika dikatakan kadzdzaba Zaidun Khalidan, maka maknanya adalah Zaid itu menganggap bohong terhadap Khalid. Jadi menyandarkan sifat bohong itu terhadap Khalid. Khalid itu disandarkan kepada makna asal daripada lafaz kadzdzaba, yaitu bohong. Artinya Khalid itu dianggap sebagai orang yang berbohong. Kemudian faedah yang keempat adalah berfaedah lisalbi. Lisalbi itu maknanya adalah mencabut atau membuang. Maksud daripada makna di sini adalah mencabut atau membuang makna asal daripada fiil terhadap maf'ulnya. Jadi makna asal daripada fiil itu dibuang dari maf'ulnya. Contohnya seperti lafaz qasyara. Qasyara Zaidun ar-rummana. Qasyara menguliti Zaidun siapa Zaid, ar-rummana kepada delima. Ketika dikatakan qasyara menguliti, maka makna asal daripada mengulitin itu adalah kulit. Jadi ketika dikatakan qasyara Zaidun ar-rummana, artinya qasyara membuang kulitnya Zaidun siapa Zaid, ar-rummana kepada delima. Jadi Zaid itu membuang kulit yang ada pada maf'ulnya, yaitu yang ada pada delima tersebut. Ini yang dimaksud dengan membuang makna asal daripada fiil, yaitu membuang kulit yang ada pada maf'ulnya, yaitu lafaz ar-rumman. Membuang kulit yang ada pada delima itu. Contoh yang lain seperti lafaz qallamtu adh-dhafiri. Qallamtu memotong kuku siapa saya, adh-dhafiri terhadap jari-jari saya. Makna asal dari lafaz qallamtu di sini adalah membuang kuku. Jadi makna asalnya adalah kuku. Kuku ini dibuang dari jari-jari saya.
membuang makna asal daripada qalamtu, yaitu membuang kuku terhadap maf'ulnya. Jadi apa yang ada pada maf'ulnya di sini dibuang. Ini adalah faedah yang keempat, yaitu lisalbi, membuang makna asal daripada fiil yang ada pada maf'ulnya. Kemudian faedah yang kelima adalah berfaedah ittikhadhu al-fi'li minal ismi, yaitu membuat kalimat fi'il dari kalimat isim. Jadi awalnya kalimat isim, kemudian kalimat isim ini dibuatlah sebuah kalimat fi'il. Contohnya seperti lafaz khayyama al-qaumu. Khayyama membuat kemah, al-qaumu siapa kaum. Khayyama di sini adalah merupakan kalimat fi'il yang keberadaannya ini dibuat dari kalimat isim, yaitu lafaz khiyam. Khiyam ini maknanya adalah kemah. Jadi ketika dikatakan khayyama maknanya berkemah atau membuat kemah, al-qaumu siapa kaum. Dari sini dapat memberikan pengertian bahwa kaum itu mendirikan kemah dan tinggal di dalamnya. Kemudian faedah yang keenam adalah berfaedah liddalalati ala tawajjuhi, yaitu untuk menunjukkan makna menghadap kepada arah tertentu. Contohnya seperti lafaz syarraqa. Syarraqa Zaidun. Syarraqa menghadap ke arah timur. Zaidun siapa Zaid. Jadi syarraqa di sini menunjukkan untuk menghadap ke arah tertentu. Menghadap ke arah timur. Zaidun siapa Zaid. Atau contoh yang lain. Gharraba Muhammadun. Gharraba menghadap ke arah barat. Muhammadun siapa Muhammad. Ini adalah faedah yang keenam. Kemudian faedah yang ketujuh adalah liddalalati ala syai'in qad sara syabihan bisyai'in mustakin minal fi'li, yaitu untuk menunjukkan terhadap sesuatu yang mana sesuatu itu menyerupai terhadap sesuatu yang lain, di mana sesuatu yang lain itu maknanya diambilkan dari fi'ilnya. Bahasa mudahnya, faedah yang ketujuh itu memiliki makna menjadi seperti. Contohnya seperti lafaz qawwasa Zaidun. Qawwasa menjadi seperti busur. Zaidun siapa Zaid. Dalam susunan ini menyerupakan Zaid seperti sesuatu yang ada pada makna fi'il, yaitu busur. Jadi menyerupakan Zaid itu bagaikan busur. Bagaimana busur? Busur itu bentuknya melengkung. Dalam hal ini menyamakan Zaid dengan busur, yang mana Zaid ini melengkung bagaikan busur. Dalam artian Zaid ini sudah tua renta sehingga tubuhnya melengkung bagaikan busur. Contoh yang lain seperti lafaz hajjaro abtinu. Hajjaro menjadi seperti batu, atinu apa tanah itu, yaitu menyamakan atin yaitu tanah terhadap asal makna daripada kalimat fi'il. Asal maknanya apa? Asal maknanya adalah batu. Jadi menyamakan tanah ini dengan batu, yang mana batu itu memiliki sifat keras. Sehingga dalam susunan ini memberikan pengertian bahwa tanah itu menjadi keras seperti batu. Dan faedah yang ke-8 adalah ikhtisaru al-hikayah, meringkas hikayah.
Contohnya seperti kata-kata Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata-kata Allahu Akbar ini disebut dengan takbir. Takbir ini kemudian dijadikan sebuah kalimat fiil sehingga menjadi kabbaro. Ketika kita mengucapkan kabbaro, maka maknanya adalah mengucapkan takbir. Jadi meringkas atau menyingkat kata-kata Allahu Akbar menjadi kalimat fiil yang mengikuti wazan fa'ala. Contoh yang lain seperti lafaz subhanallah. Subhanallah ini disebut dengan tasbih. Tasbih ini kemudian dijadikan sebuah kalimat fiil sehingga menjadi sabbaha, mengikuti wazan fa'ala. Cukup mengucapkan sabbaha maknanya adalah mengucapkan tasbih atau mengucapkan subhanallah. Begitu juga dengan ketika kita mengatakan halala, maknanya adalah bertahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Lafaz ammana maknanya adalah mengucapkan amin. Begitu juga dengan lafaz labba. Labba ini juga mengikuti wazan fa'ala. Maknanya adalah bertalbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ini yang dimaksud dengan ikhtisarul hikayah, menyingkat atau meringkas hikayah. Demikianlah beberapa faedah yang ada pada wazan fa'ala. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.